Terima kasih juga sudah menjadi penonton setia ya, selalu ikut bergabung. Oh ya, memang cuacanya luar biasa ini dari semalam ini Pak. Ini malam ini ya koneksi saya juga lambat rupanya angin. Ya sembari kita lanjut juga ya. Jadi latihan tadi ya sepanjang hari harus berlatih tentang kesadaran. Baik itu emosi itu datang, ya coba berhenti sejenak, tarik nafas dan memilih untuk tidak memberikan respon. Jadi sadari kontrol sejati, bukan apa ya, abaikan aja realita yang ada di luar, tapi tetap kepada respon kita. Yang jelas gak usah buru-buru ngadepin orang-orang yang memang apa ya, NVD atau segala macam. Kadang-kadang saya pernah kemarin juga, mungkin ada pengalaman sedikit ya, saya cerita. Kemarin saya ada satu kondangan dari semua yang saya kenal ya, teman-teman yang saya kenal. Ada satu juga yang baru saya kenal, tapi karena dia tahu saya adalah praktisi, dia juga praktisi, dia jadinya agak agresif. Agresifnya dia apa ya? Intinya agak memamerkan ya eksistensi dia di dalam bidang tersebut. Jadi apa ya, agak memaksakan argumennya. Nah saat dia memaksakan argumen itu, karena saya udah tahu ya, tapi udah keburu kesentuh itulah, saya bilang kan biasanya orang pengen memaksakan kehendaknya atau punya motif tertentu, dia akan merangkul atau memegang kita. Tapi saya tahu kok dari gerak-geriknya, karena memang gerak-gerik awalnya sudah begini-begini dulu, segala macam. Yaitu bullshit ya. Yang penting kita menjaga critical cortex kita tidak terbuka. Kita udah ngelihat bahasa tubuh aja sudah nggak meyakinkan ya. Nah, dari situ kita cukup kunci langsung dengan yang saya kasih ini ya. Sini. Itu bisa diurut aja Pak, karena memang mungkin ada apa ya, otot yang bagian belakang itu yang belum sempurna ya, karena bekas ketimpa ya, kecelakaan itu diurut aja. Karena itu perempuan kan, saya nggak etis kalau ngurut daerah situ. Cari tukang urut yang perempuan, minta diurut daerah situ, posisinya tengkurap, dari bawah ke atas diurutnya sampai ke pantat. Karena itu harus diurut sebenarnya. Karena bagian otot belakang itulah. Kalau di akupuntur nggak bisa, ya saya udah akupuntur itu, karena itu memang otot ya. Jadi udah otot, saya liatin gambarnya ya. Itu harus diurut Pak. Dan saya nggak bisa ngurut karena itu perempuan. Untuk daerah situ, area yang harus diurut ya sama-sama perempuan. Saya cari gambarnya dulu, kalau ada gambarnya. Pokoknya dari telapak kaki sampai ke arah pantat itu harus diurut. Ini nggak punya gambar ototnya. Ada yang begini. Nah ini yang mungkin ini gambarnya Pak. Aduh, jelas nggak ya? Mungkin gambar inilah yang saya akan kirim. Saya kirim lewat WA ya Pak. Diurut aja. Area yang untuk diurut itu yang saya nggak bisa masuk.
Kalau dari lumbarnya sih nggak kena, cuman itu otot yang jelas. Jadi itu bukan saraf kejepit. Saya udah kirim gambarnya ya Pak. Areanya di situ. Saya kasih gambar satunya lagi. Cari dulu ya. Jadi bukan saraf kejepit tapi ya daerahnya daerah situ. Oh ini gambarnya. Kalau lumbar ini nggak kejepit. Kalau lumbar dia ada di lumbar sama di sakrum maling. Karena ini berkaitan dengan otot, maka ototnya yang ya. Jadi ketenangan itu nggak usah cari jauh-jauh ya. Tenang bukan berarti hidup itu tanpa masalah. Tapi sudah mulai menyadari bahwa tidak semua masalah itu pantas dicemaskan, pantas dikhawatirkan, dan pantas mendapatkan ruang dan waktu. Jadi sama kayak kita mengabaikan, kalau kita lagi ngobrol gini, mengabaikan detak jarum jam ya. Jadi kita fokus saja kepada sesuatu yang memang dianggap penting. Kalau nggak dianggap penting, ya udah abaikan aja realita itu. Senyumin aja. Ya saya bilang kalau kita mengalami satu yang, ya senyumin aja. Kalau kalian tidak mau menyinggung orang, ya usahakan senyum dengan giginya terlihat ya. Ya kalau kita semua mau dipikirin, berarti kita mau jadi bagian kebisingan itu. Atau mau jadi seseorang yang membawa ketenangan di tengah-tengahnya. Jadi nggak usah lari ke gunung atau ke goa ya. Cukup perlu apa ya, menenangkan pikiran dimanapun kamu berdiri, dimanapun kamu berada, cukup itu aja. Ketenangan sejati bukan tempat ya, tapi keadaan batin yang dibentuk setiap hari. Jadi saat hidup itu mulai kacau, ya tarik napas saja. Atau senyum ya, senyum langsung. Karena senyum ini langsung merilis ya, merilis semua yang kebisingan itu. Dan katakan, aku bukan dari bagian dari kekacauan ini. Ini udah selesai, ini udah aman. Udah gitu aja. Karena nanti di dalam keningan itu kita akan menemukan satu kedamaian yang bahkan ya dunia paling bising pun nggak bisa ganggu. Itulah yang namanya ruang rahasia atau relung hati lah ya bahasanya tuh. Ketenangan itu bukan karena punya apa ya kekayaan yang berlimpah, bukan pujian dari orang-orang atau validasi, bukan juga kesempurnaan hidup, tapi perasaan yang sangat-sangat sederhana ya. Bisa tidur dengan hati yang damai, bangun pagi tanpa beban. Ya. Tapi banyak orang mencari ketenangan di tempat-tempat yang ya aneh-aneh. Banyak orang juga kalau udah sukses pasti tenang, ya enggak juga. Karena berpikir harus secara paradok, nggak bisa satu subjek aja. Saya katakan apa tadi ya? Ketenangan itu adalah keterampilan batinnya. Yang memang kita apa ya kita latih, kita bangun ya.
terus diasah terus. Seni hidup yang lahir dari kesadaran bahwa kita nggak bisa mengontrol dunia, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Jadi nggak perlu memberikan reaksi yang sangat-sangat berlebihan ya. Hyper confident ya. Biasa aja nyantai. Kalian bisa menghadapinya dengan hati yang damai. Aku akan melakukan yang terbaik dan untuk sisanya aku akan lepaskan. Cuman gitu aja kok. Katakan itu. Ada juga teman yang kemarin berbicara di WA, tempat usahanya diganggu atau segala macam, diteror, ada ini, ada garam, ada kembang, ada tanah kuburan. Yang paling penting itu ya kita tenang dulu ngadepin itu. Dan jangan masukkan itu, ke dalam memori itu, ke dalam pikiran kita informasi-informasi itu. Jadi jangan juga langsung dianalisa. Karena kalau dianalisa kadang-kadang critical cortex kita terbuka. Nah saat kita terbuka itu, ya orang yang merasa diteror ya, dia akan kepikiran. Nah itu berarti kalau dia kepikiran aja sedikit aja, itu critical cortex-nya udah kebuka. Ujung-ujungnya dia akan sakit lambung, dia akan stres, dia akan kelelahan. Energinya hanya terkuras kepada sesuatu yang memang merusak kedaulatan diri sendiri. Atau memang kalau nggak kerja dimarahin atau segala macam. Ya kalau nggak kuat, ya tinggalkan sebenarnya. Solusinya cuma itu aja. Ngomongnya gampang memang. Kalau nggak kuat tinggalkan. Tapi misalnya itu adalah prionasi ya. Ya kalian harus mengupgrade ya. Saya bilang tadi ya, kita nggak bisa ngontrol gelombang itu untuk berhenti. Tetapi kontrollah perahunya supaya memang jangan terbalik di gelombang tersebut. Supaya arahnya jelas, tujuannya jelas. Mungkin itu ya Cok, jawaban saya ya Cok. Saya sudah ngajarin juga Cok hiji pandarun, jurus 6, jurus lintang jagat untuk merilis ya itu dari versi supranaturalnya. Tapi yang jelas dari versi spiritualnya itu yang dibutuhkan adalah ketenangan pikiran, tubuh dan jiwa. Jadi kesatuan itulah yang akan menyebabkan kita lebih aman ya. Kalau kita tidak percaya santet itu bisa menyerang kita, ya nggak akan terjadi tuh santet itu ya, atau tenung. Jadi orang yang mengirimkan versi santetnya atau versi tenungnya, kalau kita tidak mempercaya itu nggak akan kena. Orang yang kena santet, kena tenung, kena apalah gitu ya bahasanya di labelnya gitu, itu karena dia tidak tenang. Jadi dia sudah masuk ke critical cortex-nya, di rasnya juga menyimpan memori itu ya, reticular activating systemnya juga memprosesnya, ya dia akan merasakan pertama tuh psikis ya, tekanan, stres, lambungnya naik ya, badannya jadi nggak enak, meriang atau segala macam. Itu udah ciri-cirinya, ujung-ujungnya pasti mati. Kenapa? Karena memang dia memikirkan itu aja. Selama bisa menjaga pikirannya tetap jernih, ya kamu nggak bisa dikalahkan. Itu aja, itu yang harus saya garis bawain. Ya, selagi bisa menjaga pikiran itu tetap jernih di dalam kesadarannya, kamu nggak akan bisa dikalahkan. Itulah yang saya sebut tadi temanya kedaulatan diri sendiri. Kalian punya kedaulatan. Kalian boleh menyerang kembali, ya. Kalau orang nggak baik ya bolehlah diserangnya. Saya ajarkan kalian juga harus membalas. Ya. Jangan merasa nggak enak, walaupun itu keluarga. Katakan emang itu nggak benar gitu.
Jangan juga, oh nggak enakan, perasaan nggak enak, apa sungkan, salah. Karena itu juga akan menjadikan satu tekanan batin. Ujung-ujungnya mati. Ya, kalau jatuh ya bangkit, jatuh lagi bangkit lagi, itu aja. Jadilah laut yang tetap tenang meski langit sedang mengamuk. Itu yang harus digarisbawain. Buat Fardan itu tadi ya, mungkin mudah-mudahan kalau sudah diurut ya sekali dua kali lah ya urutnya tuh, nggak bisa sekali. Karena kalau nggak diurut, takutnya nanti lama-lama juga kalau ada kerusakan di otot, dia akan mengecil. Dari semua yang saya katakan tadi, ya, itu semuanya berkaitan dengan apa ya, yang kita pelajarin di video awal ya, Kasukman ya. Baik itu menyadari diri sendiri, kesadaran murninya, membangkitkan inner powernya, sampai ke transmisi. Nah, transmisi itu sebenarnya menyebarkan energi spiritual untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di luar kita, di luar diri. Berpikir paradok tuh kadang-kadang nggak sejalan dengan orang lain ya. Jadi kalau kayak gini aja contohnya, kalau kalian kan diajarkan bersyukur aja gini-gini. Ya bersyukur juga ada yang baik, ada yang enggak. Kalau kalian menarik bersyukur dalam kekurangan, itu juga bahaya. Berhentilah bersyukur jika rasa syukur itu lahir dari suatu kekurangan. Jadi bersyukur yang ingin mendapatkan keberkelimpahan, abundant, bukan lahir dari rasa kekurangan, ya, yang seolah-olah berlawanan dengan ajaran-ajaran spiritual yang lain. Ya mungkin dari kecil ya kita diajarkan bahwa bersyukur adalah kunci dari kebahagiaan, ya, kunci keberkelimpahan. Bahkan sekarang orang bilang bersyukur itu adalah kunci pembuka rezeki. Sering kita kalau ini apa ya, disuruh mengucapkan terima kasih atas apapun yang kita miliki sekarang ya, sekecil apapun. Dan kita itu masuk ke dalam critical cortex kita akan percaya semakin sering kita bersyukur, semakin cepat semesta memberi lebih. Tapi nggak taunya itu jebakan Batman. Gimana kalau jika rasa syukur yang dipraktekkan ya, baik dari yang kita pelajari selama ini ya, tanpa disadari justru menahan aliran uang itu, menahan peluang-peluang, ya, menahan keberkelimpahan yang seharusnya sudah datang malah nggak datang. Contohnya kayak gini ya, saya bersyukur dengan uang yang saya punya sekarang, tapi di dalam hati nyelip kadang-kadang apa ya, sebenarnya aku ini bukan keberkelimpahan tapi kekurangan. Nah di situ jadi ada penolakan. Jadi rasa syukur itu lahir dari suatu kekurangan, dan itu yang tidak membuat kita juga menjadi tenang. Atau kadang-kadang alhamdulillah setidaknya aku masih punya ini gitu. Padahal rasa itu bukan keberlimpahan, melainkan penenangan diri dari rasa kekurangan. Jadi rasa syukur itu bukan apa pintu pembebasan, melainkan jadi pengunci halus yang ngikat pada kondisi di situ-situ aja.
Jadi kayak apa ya, lingkaran setan. Perasaan itu rahasia semuanya sebenarnya. Jadi ketenangan itu menciptakan rasa ketenangan yang benar-benar ketenangan ya. Jika di balik rasa syukur masih ada perasaan belum cukup, belum sampai, belum terjadi, maka unconscious ya, alam bawah sadarnya menangkap pesannya, saya masih hidup dalam kekurangan, keberlimpahan kekurangan, bukan keberlimpahan kemakmuran. Jadi hati-hati juga, kadang-kadang suruh bersyukur dalam keadaan kekurangan, tapi kita ngerasanya kekurangan, apa yang ini? Makanya informasi yang masuk itu harus hati-hati banget. Saya pernah ngomong, kalau kalian pengen punya mobil yang kalian inginkan, ya cobalah jalan-jalan di pamerannya. Jadi rasain bener ya, di dalamnya kayak mana, baunya mobil baru kayak mana. Kalian harus benar-benar tahu kecepatan mobil itu berapa, ya, berapa liter bensin yang harus dipakai, gitu. Ya, ya memang harus diurut, Pak. Jadi berpikir paradoks syukur versus kebahagiaan itu, ya apa ya? Kalau syukurnya pasif, ya bisa memperkuat keberkelimpahan kekurangan. Kebahagiaan atau ketenangan justru merupakan kondisi aktif yang memanggil uang dengan cara yang jauh lebih alami. Nah itu, jadi kalau kita tenang, ya jangan banyak komentar sih sebenarnya. Jangan dikomentarin aja. Jangan bentar-bentar lihat dompet, jangan bentar-bentar lihat apa ya, saldo ya. Karena sekarang kan mobil banking, bentar-bentar coba lihat saldo, udah ada yang TF atau belum. Itu justru apa ya, memancing kekurangan untuk datang. Jadi kita nggak punya kedaulatan atas rasa kita sendiri. Jadi ketenangan, Cok. Jadi sini kan bagaimana cara mengubah energi kekurangan jadi energi keberkelimpahan. Rasa ketenangan dulu. Karena malam ini saya bahasnya tentang ketenangan. Kalau kita bersyukur tapi kita sendiri, kenyataannya, realitanya kita juga masih nggak punya duit, kadang-kadang masih ngintip ya di dompet, ya itu kena kita. Informasi yang masuk lewat mata itu menyebabkan kita kekurangan. Jadi kalau kita memang keberkelimpahan, ya udah nggak usah diintip-intip gitu aja. Jadi dia akan berubah menjadi keberkelimpahan yang nyata. Jadi yang saya omongin ini, kita ngeluruskan kesadaran di baliknya ya, karena di sini banyak orang terjebak. Bukan karena kurang spiritual, tapi karena mereka terlalu tulus tanpa sadar sedang memperkuat kondisinya sendiri yang ingin mereka tinggalkan. Misalnya, Cok, syukur ya pasif memperkuat kekurangan. Yaitu yang datang kekurangan. Apapun yang dirasakan sebagai nyata di dalam, itulah yang akan dipertahankan oleh pikiran bawah sadar. Oke, apa cincin? Izin Aki, boleh juga tuh cincinnya ya. Cincinnya ini zaman peninggalan batu. Ini contohnya gini lah ya. Ini si Robert nih, Robert Janis apa bawa ya. Misalnya kita pengen biar tenang lah hati ini, rasa tenangnya. Saya bersyukur dengan gaji saya sekarang. Bahasanya kan begitu, simpel ya. Namun di dalam dada ini ada napas yang tertahan ya. Tahan dikit aja ya. Ada rasa menahan keinginan. Ada suara kecil nih, kecil lah, atau bisikan-bisikan. Sebenarnya saya ingin lebih. Nah itu yang ditarik bukan rasa bersyukur. Ya. Kita bersyukur dengan gaji yang sekarang, tapi di hati kecil kita, sebenarnya aku pengen lebih. Nah itu jadi kebaikan. Konsep bahwa cukup adalah batas tertinggi yang bisa diterima. Nah, cukup aja udah.
Dan ketika rasa syukur digunakan untuk berdamai dengan kekurangan, maka kekurangan itu justru dikukuhkan ya oleh alam semesta sebagai identitas. Jadi di label, oh kamu itu lagi kekurangan, jadi udah dikasih kekurangan terus. Jadi ya udah, kalau bersyukur ya harus ya kayak kita apa ya, berdoa ya. Ini bahaya dari syukur yang lahir dari kewajiban. Syukur karena merasa harus bersyukur, bukan karena memang sedang hidup dalam kepenuhan. Syukur yang semacam ini sering bercampur dengan apa ya, versus atau perbandingannya. Masih mending aku, orang lain lebih susah. Dan setiap kali perbandingan itu muncul, kesadaran akan kondisi yang tidak diinginkan hidup kembali ya. Jadi bersyukur juga jangan bandingkan itu rasa syukurnya. Aku bersyukurlah ya, sekarang aku sini, udah dibandingkan orang yang itu. Nah itu nggak boleh tuh. Jadi rasa tenang tuh akan menciptakan apa ya, rasa bahagia ya. Jadi berbahagialah sekarang seolah-olah uang itu sudah menjadi bagian hidup Anda. Kebahagiaan itu yang dimaksudkan itu ya bukan emosi euforia ya, atau sensasi belaka, bukan ketawa-ketawa yang berlebihan ya, bukan juga memaksakan diri untuk ngerasa senang, tapi benar-benar keadaan batin yang tenang, puas, dan selesai. Makanya ya aku menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Ya Tuhan sudah memberikan aku rezeki ini, uang ini ya. Esok hari aku akan mendapatkan ini lebih banyak, atau saat kalian mendapatkan 100.000 lah ya, doanya apa? Ya besok-besok ini jadi 100 lembar atau jadi 1.000.000 lembar gitu. Nah besok-besok aku nerima 1.000.000 lembar ya. Atau jangan besok-besok, langsung bilang besok pasti aku mendapatkan 1.000.000 lembar. Itu aja, itu juga termasuk rasa bersyukur ya. Jadi ngerasa tenang tuh apa ya, hidup terasa lebih ringan, merasa aku sekarang sudah aman, semua masalah sudah selesai, dan katakan aku tidak mengejar apapun. Nah justru disitulah letak kekuatannya. Karena kebahagiaan adalah kondisi memiliki, sedangkan harapan itu bahkan yang dibungkus syukur seringkali masih berada di kondisi yang menginginkannya. Jadi kalau kita ngerasa bahagia, tubuh kita tuh gak tegang lagi, udah mulai ngendur, napas juga sudah mulai melambat. Kuncinya di napas. Jadi kalau napas itu sudah mulai melambat, ya situ sudah masuk ke dalam ketenangan. Jadi nggak nyari lagi tentang pencapaian atau segala macamnya. Keinginan itu sudah terpenuhi sendiri. Ini keadaan di mana kita hidup dari hasil akhirnya, bukan menunggu hasil itu terjadi. Jadi kalau dapat 100.000 tadi, besok saya pasti dapat 1.000.000 lembar ini. Jadi udah disebutkan dulu, atau 1.000.000 lembar itu masuk ke dalam rekening saya besok. Itu aja udah. Agak kesel saya baca punya Pak Ardan ini. Kalau dompet nggak dilihat, bagaimana kita tahu ada isinya? Kalau gini, kalau keberkelimpahan itu nggak usah diintip-intip Pak. Kita kan udah tahu nih isi dompet kita, karena rahasia itu kan cuman kita yang tahu. Ya udah biarin aja. Dan saya selalu bilang apa? Usahakan dompet itu jangan dilepet dan jangan ditaruh di pantat, itu aja. Karena energinya akan melemah. Jadi usahakan cari dompet yang uangnya harus lurus ya. Cari dompet yang agak gede nggak apa-apa. Biasanya kita pakai tas kecil lah ya. Atau tas yang gede sekalian. Sekarang itu kan lagi musim yang tas gede-gede ya Pak ya. Nah kalau ingin keberkelimpahan ya kayak saya lah. Tas yang gede. Nah warna disesuaikan aja. Hitam, coklat, atau marun, terserah lah ya. Terus dompetnya juga harus gede. Nah ini kan ada sebuah manifestasi ya, manifestasi bahwa
kita ngukur tas itu muatnya berapa juta gitu. Misalnya, saya pengen yang merasakan ya tas itu isinya misalnya setengah M lah, 500 juta. Nah, kira-kira tas itu muat nggak 500 juta? Jadi kalau dompet itu kan kita udah mengukur apa ya, amplitudonya ya Pak ya. Kalau dompet itu paling kencang 1 juta udah penuh, dan itu kan biasanya kalau dilipat nggak bisa. Usahakan dompetnya nggak bisa dilipat. Jadi kalau 1 juta aja udah nggak bisa dilipat, ya berarti uang itu ingin juga kebebasan, Pak. Jadi benar-benar dia harus lempeng. Mungkin di situ ya. Jadi ada manifestasi. Jadi sebelum kita afirmasi, kita juga manifestasi dulu. Kita cari tas yang gede-gede. Mungkin anak-anak konglo ya sekarang ini ya, mungkin ya saya sering nongkrong di kafe ya, saya lihat beberapa Gen Z ya, tasnya gede-gede banget ya, tas kayak mau piknik, kayak mau pulang kampung lah ya, gede-gede dia kayaknya. Dompetnya juga gede-gede. Kenapa kok kayak gitu? Karena itu adalah sebuah manifestasi bahwa uangnya harus muat banyak. Jadi kalau kita kemarin membahas sedikit nyerempet tentang uang bibit atau bibit uang, ya, daripada kita mikirin bibit uang, mending uang 1 koper kan. Itu logikanya gitu aja, logika mistis dan logika realistisnya. Logika mistisnya, uang bibit sepasang ya, laki perempuan. Terima kasih love-nya Mas Harley William, selamat bergabung malam ini. Terima kasih juga jadi penonton setia saya. Nanti buat teman-teman yang ketinggalan bisa lihat di channel YouTube saya ya, Kisah Miyaji. Mungkin ini simpel pelajarannya, tapi ini inti dari semua yang orang pelajari. Ya. Baik belajar meditasi, yogi, reiki, ataupun law of attraction, manifestasi, vibrasi. Poinnya cuma satu, ketenangan dan kedamaian. Kalau kita sudah merasakan ketenangan, kita akan merasakan satu kedamaian. Dan kalau kita merasakan kedamaian, sudah pasti ya, kita merasakan kebahagiaan. Karena kita cita-citanya ingin bahagia, kebahagiaan itu akan hilang. Tapi kalau ketenangan nggak akan hilang. Karena itulah kedaulatan diri sendiri. Makanya kita harus berdaulat kepada diri sendiri. Kuncinya ya ketenangan. Kalaupun memang kita sudah tahu dompet kita nggak ada isi, ya udah nggak usah diintip. Kalau memang kita sudah pernah ngelihat saldo kita juga sekian, ya udah nggak usah dicek-cek lagi. Cuman kita berusaha mencari sumber-sumber tambahan. Ya, sumber-sumber tambahan itu ya banyak caranya, baik kita punya skill ya, atau memang kita mengedukasi orang lain, kita bisa mencari uang di sosial media, baik itu dari Facebook ataupun YouTube ataupun TikTok, atau memang berkolaborasi dengan orang lain untuk apa ya, investasi, ya, main saham, main kripto. Ya, banyak macamnya. Kita udah tahu nih sumber kita segini. Kita ngerasa bersyukur di situ. Ya udah, yang saya bilang tadi, ya saya bersyukur gaji saya sekian dibandingkan orang lain. Nah, saat membandingkan itu ya nggak boleh karena vibrasinya sudah kekurangan. Ya. Jadi ya udah bersyukur aja di situ karena memang udah tahu angkanya segitu. Nah, cuman kita harus tadi apa? Kita berdaulat atas diri kita sendiri. Kalau kita mau maju, kita mencapai keberkelimpahan, ya kita harus cari tambahan untuk mencapai itu. Jadi bukan diam tenang itu yang tidak ada kegiatannya, tidak aktif. Diam yang aktif. Ya untuk mencapai ketenangan ya kita juga harus bergerak. Acok, tapi dalam alam bawah sadar sudah terbentuk dari kita kecil kan Ki. Bagaimana cara meriset agar alam bawah sadar kita menuju keberkelimpahan? Ya rilis dulu, tinggalkan dulu masa lalunya. Karena kamu nggak hidup di masa lalu. Acok nggak bisa mengontrol masa lalu.
Ingat tadi saya bilang, kita gak bisa mengontrol masa lalu, kita gak bisa mengontrol masa depan, jadi kita bisa mengontrol ya diri kita yang sekarang. Jadi mengupgrade-nya tuh sekarang ini, upgrade ya. Mulai saat ini, nah bisa dengan begini yang saya kasihkan. Mulai saat ini, mulai detik ini, ya. Saya sudah selesai dengan masa lalu saya sudah berdamai dengan diri saya. Mulai saat ini, mulai detik ini dan seterusnya, saya hidup dalam keberkelimpahan. Amin. Udah, gitu aja bisa. Cukup begitu kok caranya. Merilis sumbatan kan kemarin saya udah ajarkan juga ya, dengan Asmaul Husna ya. Mungkin saya akan ulangi sedikit di sini. Jangankan yang merilis yang sumbatan-sumbatan trauma masa lalu ya, yang paling halus pun bisa terilis. Bahkan sumbatan-sumbatan di dalam darah pun bisa terilis ya. Jadi kalian teman-teman juga boleh semuanya ya. Saya kasih gerakan ini, semoga ini juga menjadikan tambahan wawasan baru ya untuk penyembuhan diri sendiri ya. Kalau memang ada yang memang mau lagi pasang ring atau memang lagi sumbatan atau darahnya kental, gerakan ini boleh kalian pakai. Jadi hanya 9 gerakannya. Nah, saya pakai amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Waqiyu, Ya Haqiyu, Ya Qayyum, Ya Ghaniyu, Ya Waliyu, Ya Baqiyu. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Waqiyu, Ya Haqiyu, Ya Qayyum, Ya Ghaniyu, Ya Waliyu, Ya Baqiyu. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Waqiyu, Ya Haqiyu, Ya Qayyum, Ya Ghaniyu, Ya Waliyu, Ya Baqiyu. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Waqiyu, Ya Haqiyu, Ya Qayyum, Ya Ghaniyu, Ya Waliyu, Ya Baqiyu. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Waqiyu, Ya Haqiyu, Ya Qayyum, Ya Ghaniyu, Ya Waliyu, Ya Baqiyu. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Waqiyu, Ya Haqiyu, Ya Qayyum, Ya Ghaniyu, Ya Waliyu, Ya Baqiyu. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Waqiyu, Ya Haqiyu, Ya Qayyum, Ya Ghaniyu, Ya Waliyu, Ya Baqiyu. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Waqiyu, Ya Haqiyu, Ya Qayyum, Ya Ghaniyu, Ya Waliyu, Ya Baqiyu. Dah, tutup mantap. Terima kasih sudah menjaga diriku. Mulai saat ini, mulai detik ini, aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Aku sudah memaafkan diriku sendiri. Aku sudah memaafkan semua kesalahan-kesalahanku di masa lalu. Dan mulai detik ini, mulai saat ini dan seterusnya, aku hidup dalam keberkelimpahan. Amin. Nah, udah. Insya Allah ini kalau dijalankan setiap hari itu sudah merilis ya semuanya. Baik itu sumbatan di dalam darah. Nggak sampai 5 menit, kalian menjalankan ini, kalian akan hidup sehat. Simpel ya. Sesuatu yang simpel, kadang-kadang nggak diajarin. Jadi kita masuk ke dalam praktek kesadarannya. Cara nyata untuk berpindah dari rasa syukur yang pasif menuju ke kondisi bahagia yang aktif ya. Bukan memaksakan emosi, bukan juga dengan berpura-pura bahagia. Pura-pura tenang, tapi pikiran kacau, loncat sana, loncat sini kayak monyet loncat-loncat ya. Melainkan dengan menggeser perasaan inti yang dikirim ke pikiran bawah sadar. Mengganti terima kasih dengan rasa lega, ya lego ya, dan bahagia. Itu aja. Jadi kita mengirimkan satu sinyal yang sangat spesifik ya, rasa lega. Nanti perhatiin perasaan halusnya ya. Saat kalian mengucapkan terima kasih karena berharap sesuatu akan berubah, biasanya masih ada ketegangan di dalam tubuh. Masih ada napas pendek yang ganjel, kadang-kadang nyesek sini ya. Masih ada suara batin yang nanya-nanya, benar nggak ya ajaran si Aki ini? Aki Sami Haji ini? Namun kalau memang kalian sudah ngerasa lega ya, bahagia, tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi dorongan untuk apa ya, repetisi mengulang afirmasi, tidak ada lagi kebutuhan untuk mencari tanda-tanda alam atau getaran-getaran ya. Rasa lega itu muncul ketika satu hal terjadi dalam diri ini ya. Kalian pasti tahu masalahnya sudah selesai. Jika setelah membuat apa ya, visualisasi atau imajinasi itu sudah lega, maka benih manifestasi itu sudah tertanam. Jadi bukan ketika ngerasa bersemangat atau ngerasa optimis
ya. Terus kalau lega tuh, oh ya udah beres gitu. Cuman itu aja. Jadi kalau gerakan itu ya rasain, oh ya udah beres, sudah saya rilis itu. Rasa lega itu yang paling penting. Ya. Kadang-kadang kita melihat saudara atau teman ya susah segala macamnya, kita nggak bisa merubah mereka, nggak bisa. Yang bisa merubah mereka adalah diri mereka sendiri. Nah, ajarkan teknik ini, ajarkan gerakan tadi. Yang paling penting adalah bukan rasa syukurnya, tapi ngerasa lega di sini. Nah, saya kalau gini ya, saya pengen sesuatu ya, ini pengalaman pribadi saya. Saya pengen sesuatu itu saya punya gitu. Tapi kalau di sini nggak tak gitu ya, saya yakin itu nggak, ya bahkan percaya itu nggak akan kebeli gitu. Tapi kalau saya nggak punya ya, misalnya nggak punya uang, tapi saya ingin mobil ini gitu ya. Di sini tuh tak kerasa banget, tak gitu. Oh itu pasti kebeli, dan memang kebeli. Jadi di sini kuncinya. Nah makanya untuk merilis itu ya, apa gerakan-gerakan tadi, cobalah tiap hari. Makanya saya bilang, ketenangan itu dibangun setiap hari, kesadaran itu dibangun setiap hari. Nggak bisa cuman dengerin live streaming ini, dengerin teknik ini, terus langsung melakukan gerakannya, besok-besok lupa. Jadi benar-benar harus benar-benar di terus-menerus ya, continue. Atau dengan, itu tadi kan amalan harus asmaul husna ya. Kalian bisa gunakan dengan law of attraction juga, afirmasinya. Ya, atau gini, uang datang kepadaku dengan mudah, lancar, rutin, pasti dan aman, dan aku mampu menikmatinya. Uang berbondong-bondong datang kepadaku dari segala arah, dari sumber-sumber yang berbeda, dari sumber-sumber yang tidak aku duga-duga. Ya, datang kepadaku dengan mudah, lancar, rutin, pasti dan aman. Ya, semua uang berkumpul dari segala arah. Ya, uang yang aku belanjakan sebenarnya memanggil teman-temannya untuk datang kembali kepadaku. Dan semua uang itu datang kepadaku, bermohon kepadaku untuk menjadi hambaku. Nah, langsung tekankan, mulai saat ini, mulai detik ini, ya, aku dengan senang hati menerima uang sebagai hambaku, dan aku adalah tuannya. Nah, itu aja. Itu sangat luar biasa. Intinya di sini nanti penutupan, closingnya. Kalau kita tuh ada setiap ada mukodimanya, harus ada closingnya. Kita mukodimanya di sini karena ini merangsang semua apa ya, elektromagnetik ya, getaran-getaran listrik apa ya yang di dalam ini ya, listrik statis. Nah saat itu kita langsung closingnya di sini ya, closingnya sini. Ntar si Robert nih koneksinya agak keganggu karena angin ya. Oh ya, mantap Pak, jangan lupa kopinya. Ada kopi, cuman kopinya kopi gini, Golda. Belum ada yang ngirim. Biasanya yang ngirim dia lagi nonton. Nah, ini dia nggak nonton live streamingnya. Kalau dia nonton live streaming pasti dikirimin kopi. Jadi afirmasi itu yang paling penting bukan rasa bersyukurnya, tapi rasa leganya. Kalian bisa gunakan dengan kata-kata yang kalian pahamin ya. Uang datang kepadaku dengan mudah, lancar, rutin, pasti dan aman, dan aku mampu menikmatinya. Aku sudah layak menikmatinya. Aku pantas menikmatinya. Misalnya kalian jelaskan, uang 1 miliar datang kepadaku dengan mudah, lancar, rutin, pasti dan aman. Setiap uang yang aku belanjakan akan memanggil teman-temannya untuk datang kepadaku. Semua uang berbondong-bondong datang kepadaku, bermohon kepadaku untuk menjadi hambaku. Dan aku dengan senang hati menerima uang sebagai hambaku. Mulai saat ini uang adalah hambaku dan aku adalah tuannya. Nah itu yang paling penting. Ya. Ditekankan closingnya di situ. Untuk macam-macam afirmasi ini untuk macam-macam Bardan. Kalau untuk kesehatan tinggal dirubah afirmasinya.
Mulai saat ini, mulai detik ini, aku sehat, aku kuat, ya. Aku beraktivitas seperti sedia kala, dan aku lebih kuat dari sebelumnya. Ya. Energiku lebih bertambah, ya. Energi manifestasiku menarik uang dari segala arah. Aku adalah magnet uang, aku adalah sumber dari segala uang. Uang yang dititipkan kepadaku akan aku salurkan kepada hal-hal yang baik untuk diriku dan keluargaku serta orang-orang yang aku cintai. Itu bisa. Insya Allah ya, ditunggu ya. WA dulu. Kemis jadwalnya ada. Mungkin agak kosong kalau Kemis. Jumat yang ada. Boleh main ke rumah. Silaturahim. Tapi saya agak longgar emang. Nggak ada jadwal Kemis. Mungkin ada yang mau ditanya lagi, baik itu afirmasi, manifestasi. Tapi yang jelas manifestasinya dulu ya. Ya untuk wadah uang itu ya harus gede. Uang itu nggak bisa kalau kita yang afirmasinya uang gede, tapi dompetnya masih kecil. Wadahnya masih kecil. Nah wadahnya itu harus digedein. Jadi untuk mencapai kedaulatan juga ya, kekuatan yang absolut itu ya, kalau kalian absolutnya di uang ya uang. Kalau absolutnya di spiritual ya spiritual. Untuk mencapai kedaulatan diri sendiri, ya kalian harus menjadi satu kekuatan yang absolut. Karena kalau belum absolut, kalian akan tunduk kepada yang lain. Ya disclaimer dulu ya. Absolut di sini tergantung diri masing-masing. Kalian bisa menjadi apapun yang kalian inginkan. Itu saya pernah baca di NLP ya. Jadi copy paste aja bisa. Nah, kalian ingin jadi orang kaya, ya tuh copy paste. Saya kaya, setiap mau tidur, setiap bangun tidur, ya 7 menit ya. 7 menit usahakan, saya kaya. Saya hidup berkelimpahan, uang saya banyak. Dan uang yang saya miliki ini adalah sebagai apa ya, jalan pelantara untuk kebaikan. Nah itu harus disebutkan ya, amaluhu biniatnya. Kembali ke amaluhu biniatnya. Jadi apapun yang kalian miliki itu kalian hanya sebagai apa, receiver aja, penyalur juga menerima juga menyalurkan. Karena video saya awal itu bilang rezeki itu kalau kerannya dibuka ya harus dibuka untuk pengembarannya juga, seperti napas ya, kalian nggak bisa nahan napas lama-lama, harus dikeluarkan lagi. Nah itulah pola rezeki, pola uang tuh seperti itu. Mas Robert ya saya tunggu nanti kalau Kemis ya. Nanti saya bilang istri juga. Buat Aco ada yang mau ditanyain nggak tentang itu? Yang penting kita melakukan itu dalam keadaan rileks ya, jangan dipaksa ya. Jadi bukan juga melakukan gerakan itu sampai ngerasa senang ya, tapi ngerasa lega aja. Itu yang paling penting. Saat napas itu turun lebih dalam ya, saat bau mengendur, dada terasa lebih lapang, nah di titik itulah ya. Kalian nggak mengirim sinyal lagi, aku butuh gitu, enggak. Tapi kalian mengirimnya sinyalnya, aku sudah aman, aku sudah selesai, aku sudah berdamai, aku sudah tenang. Nah sinyal aku aman, aku tenang itu jauh lebih kuat daripada 1000 kali ucapan terima kasih yang lahir dari suatu kecemasan atau kekhawatiran. Jadi bukan lagi memikirkan bagaimana caranya, nggak perlu menganalisis kapan itu terjadinya atau terwujudnya ya. Tapi menetap secara batin di sini leganya itu. Sebenarnya teknik ini paling gampang
Waalaikumsalam Pramono dari Tubaba, Makarti ya. Jadi lego itu yang lego ya, lega. Baru bisa kita benar-benar merasa tenang, kita punya kendali atas diri kita sendiri, kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi nggak perlu membayangkan banyak hal, cukup satu pengalaman sederhana ya. Rasanya gimana ya hidup ketika sudah bahagia karena uang tidak lagi menjadi beban. Itu sensasinya aja rasain. Sama kayak kalian pernah dapat uang besar ya, itu sensasinya kalian rasain terus ya. Aku dulu pernah dapat rezeki sekian, uang sekian. Nah itu sensasinya rasain. Terus rasa leganya dikuatin. Nah itu menjadikan transmisi untuk memanggil uang berikutnya datang. Napasnya akan jadi pelan. Jadi saat napas itu pelan, sebenarnya afirmasi itu udah jalan. Jadi bukan napas yang kasar atau yang apa yang buru-buru ya. Napas itu halus ya. Suara batin itu ya lebih hening, lebih yakin, bahkan lebih nggak peduli dengan yang lainnya. Dia fokusnya pada rasa kebahagiaan yang tenang, bukan kebahagiaan yang lonjak-lonjak, ya. Melainkan kebahagiaan yang selesai. Nah, kalau kita tidur dalam kondisi seperti ini, pikiran bawah sadar tidak lagi membedakan antara ilusi, dilusi, imajinasi, ataupun realita ya. Ini relevan sekali kalau digunakan ya. Dia akan masuk ke dalam rasnya ya, reticular activating systemnya. Dia akan mengarahkan alam semesta itu memang untuk memberi keberkelimpahan. Nah, saya mau nanya Aco nih, Aco katanya kemarin ada yang mau ngobrol juga sama saya, temannya. Apakah ada di live streaming saya hari ini? Saya ucapkan juga terima banyak kasih buat teman-teman yang masih stay ya di sini. Jika apa ya, kalau berbahagia dengan rasa ketenangan tanpa kebutuhan untuk membuktikan apapun, maka disitulah kalian sudah menang. Itulah yang namanya berdaulat atas diri sendiri. Berdaulat atas diri sendiri itu bukan berarti kita sudah merasa sempurna. Ya. Tapi kita tetap berusaha. Oh, iya iya. Bikin kopi. Kopi apa? Kopi jempol apa kopi apa nih? Kopi Aki, kopi Golda ini. Biasanya Tomorrow Kopi, ini kopi Golda. Saya nggak ngendorse ya, tapi seadanya. Nyantai. Yang mau nanya, monggo silakan. Pramono ada yang mau ditanyain nggak? Pramono ini juga mau belajar menjadi seorang praktisi nih, Pramono ini. Nggak tahu nih, udah lulus apa belum ini. Harus apa ya, banyak latihan, juga harus banyak jam terbang, Pram. Nggak bisa cuman belajar teori tanpa jam terbangnya ya. Karena pengalaman itu ya, kadang-kadang penderitaan itu juga prosesnya menjadi guru yang paling baik. Kalian bisa untuk jadi apa aja kok.
yang kalian inginkan di dunia ini. Ya. Tapi kan untuk sekarang ini orang berlomba-lomba untuk menjadi orang yang memiliki banyak kekayaan. Ya nggak apa-apa. Nggak maido juga, nggak salah. Karena intinya persepsinya kan kalau udah kaya baru tenang. Sebenarnya ya tenang itu ya sekarang inilah ya. Kalian merasakan lega dulu ya kalian tenang. Kalian merasa bahwa diri kalian itu punya kedaulatan sendiri. Itu udah tenang. Kalau di diri sendiri belum berdaulat, masih banyak kontrol sana kontrol sini, ya itu kalian tidak akan pernah merasakan ketenangan. Boleh, boleh, boleh. Di luar dari tema boleh. Doyan banget. Tahu bener. Mas Robert, doyan. Sate kambing. Bumbunya bumbu kacang. Sate kambing yang enak tuh yang di TKB depan masjid itu. Itu enak tuh. Pak Sodikin. Karena itu grup kita juga ya. Dia tahu kalau Aki, ya Aki Sami Haji, Aki botak, tahu dia. Sate kambing, bumbu kacang. Karena kambing itu ya apa ya? Kategorinya nggak mengandung kolesterol kalau menurut saya ya. Kebanyakan orang kan persepsinya salah. Kambing kolesterolnya naik, enggak. Yang menyebabkan kolesterol naik itu justru ayam. Pasopati bendera merah apa ini? Merah mana Hasan? Bendera merah mana Hasan Solo. Oh ya, assalamualaikum, salam kenal, saya temennya Mas Aco. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya apa ya, Pasopati nih? Ya, Ki Pasopati ya, ada juga ya yang namanya Ki Pasopati itu. Agak ngeri nih. Karena senjata pamungkas Pasopati itu sangat dahsyat sekali. Namanya keren. Karena apa ya, panah Pasopati itu kalau udah dilepas itu udah kayak nuklir kalau cerita pewayangannya. Ngobrol di sini aja lah, Mas Robert langsung. Nggak apa-apa, malam-malam dah begadang kita berdua. Oh, namanya Erwin, supporter bola Solo. Oh, tapi saya taunya Pasopati itu senjata pamungkasnya Arjuna ya. Itu kalau dilepaskan dahsyatnya luar biasa itu. Jadi apa ya? Paso tuh bidikannya tepat ya. Pati itu modar gitu. Jadi tepat sasaran itu kalau udah dilepas nggak akan meleset, itu kayak apa ya, peluru kendali lah ya bahasanya ya. Kalau pusaka saya punya nggak ya pusakanya ya. Dulu kayaknya saya punya pusaka Pasopati itu. Kerisnya ya. Dapurnya lurus dengan bilah apa, ngingir sapi di bawahnya itu ya. Jadi identik dengan Satria Wirang. Jadi kayak panglima perang lah gitu. Makanya kalau
Kalau di UGM kayaknya pernah ada mahasiswa buat rudal Pasopati ya. Anak-anak UGM. Ya, kayaknya benar. Pernah ada di berita saya dengar anak-anak UGM pernah buat rudal Pasopati ya. Jadi untuk pindadnya. Rudalnya luar biasa itu. Itu loh ada sapinya itu loh, pamornya itu. Oke, Pardan, selamat istirahat. Semoga hidup lebih berkelimpahan ya. Diparingi kesehatan, waras lahir dan batinnya. Selamat dunia dan selamat akhirat. Waalaikumsalam Pardan, nggak apa-apa. Besok banyak kegiatan. Saya udah kasihkan anggota saya dulu. Kalau nggak salah tuh ada tombaknya juga, tombak Pasopatinya juga. Saya ingat-ingat. Namanya Aris. Mungkin Acok kenal tuh. Orangnya daerah Gunter. Jadi keris satu, tombak satu, itu satu paket ya, Pasopati semua. Pamornya bagus ya. Terus dapurnya dapur sapi gitu, ada dapur sapi. Pedapurannya tuh ada guratan sapi ya, gambar sapi. Itu boleh nemu ya, temuan namanya. Jadi saya dapat temuan, ya dulu saya bagi-bagi, kalau dapat saya bagi-bagi. Kalau sekarang ini saya masih punya Kiai Sengkelat, Ron Keduru pamornya, Luk 13 ya. Kalau pedapurannya tuh Wisnu ya, apa Garuda Wisnu. Kalau sarungnya itu apa ya, Kasolo ya, apa ya, Singosari lah ya, Singosari, peninggalan Singosari. Sempat ditawar orang dari Aljazair juga, saya nggak kasih karena nawarnya murah, padahal itu temuan. Akhirnya barter dengan apa ya, keris yang lain dengan koin Europe ya, koin Eropa. Ya nggak apa-apa, saya punya koinnya juga jadinya. Jadi belajar kolektor koin juga. Selak jadinya ngomongin itu. Buat yang mau meluncur ke sini yang daerah Kemiling Bandar Lampung, monggo kita ngobrol bareng sini biar lebih agak seru ya. Udah lama juga nggak kumpul-kumpul nih sama Mas Robert. Robetja namanya ya. Kalau ini saya membaca ya, membaca aja Mas Robert. Kalau emang sudah ada yang diincar ya, seseorang yang memang kena di hati, baik itu perilakunya baiklah, semuanya baik ya. Karena perempuan baik-baik hanya untuk laki-laki baik-baik, dan laki baik-baik hanya untuk perempuan yang baik-baik. Saya kasih runanya cukup gambar segitiga ya. Tuliskan namanya di tengah, tuliskan nama kita ya di antara segitiga itu ya, di sini, di bawah. Itu tuliskan itu aja. Kemudian buat lingkaran apa ya, seperti
apa gambar dagadu itu kalian tahu kan? Nah, itu begitu. Ya. Terus buat afirmasinya. Ya. Buat afirmasinya dengan bahasa kalian sendiri. Setelah afirmasinya, ya minta dijadikan istrinya. Terus bakarnya di lilin. Ya. Bakarnya di lilin. Itu cukup itu. Insya Allah, jadi ada ketertarikan. Tuh. Ini bukan pelet, ini bukan apa ya, bukan pemikat, bukan. Tetapi untuk mensinkronisasi energi dia dengan kita supaya terconnecting. Nah itu, maka dibikinlah runai yang segitiga, digambar ya, apa ya. Saya kasih tulisan coretan ya, nanti screenshot aja ya. Screenshot aja. Kalau saya cerita mungkin kurang paham. Ada nggak coret-coretan ini ya? Saya cari kertas dulu ya. Cari kertas. Itu runai kayak gitu ya, agak melebar. Ya itu juga untuk apa? Menjadikan satu ketenangan ya. Ketenangan ya. Karena kalau kita punya pasangan ya kita jadi tenang ya. Gambar dulu seperti ini ya. Awalnya seperti ini ya. Tulis namanya. Ini nama apa perempuan lah ya. Karena perempuan yang diincar gak mungkin laki kan. Ini nama sendiri ya. Nama sendiri. Nah, saya tulis nama sendiri. Nah, ini nama sendiri, jangan muter-muter ya, jangan terbalik. Ya, begini ya. Oke, screenshot udah? Ya, kalau udah, saya terusin. Nah, terus dibeginikan. Tuh dikurung semuanya pakai gini, ya. Oke. Udah screenshot ya. Kemudian buat afirmasi ya. Buat afirmasi ya. Hidupin lilin satu ya. Waktunya tengah malam kalau bisa. Di atas jam 12. Bakar ini ya. Di dalam rumah boleh, di luar rumah boleh ya. Nggak apa-apa, bakar. Sembari afirmasi, izinkan mulai saat ini, mulai detik ini, orang ini menjadi pasangan hidupku untuk selama-lamanya. Gitu aja. Kalau mau dibarengin Fatihah, ya silakan kirim Fatihah ya, ke yang dituju. 3 kali cukup Fatihahnya. Wa khususon piruhi wa khususon Firuhi wa jasadi ya. Kita ruhnya yang diincar sama jasadnya. Firuhi wa jasadi. Pulan bin Pulana, binti Pulana. Qadarullah alhamdulillah ala kulli hal. Dengan kuasa dan kehendak-Mu ya Allah. Jadikanlah Pulan bin Pulana ini, binti Pulana ini menjadi pasangan hidupku, menjadi istriku untuk selama-lamanya. Baca Fatihah, Kiromil al-Fatihah, dah 3 kali, bakar, dah tinggal tidur. Simple, jelas, padat. Pamor saya Ron Keduru, Mas Erwin. Ron Keduru. Kiai Sengkelat. Kerisnya Kiai Sengkelat, Luk 13. Pamor Ron Keduru. Pedapurannya Garuda Wisnu. Secara histori itu temuan ya, peninggalan Singosari. Secara esoterik pamornya sangat bagus sekali untuk ketenangan,
kedamaian, kemakmuran, juga untuk mencapai suatu jabatan. Maharnya 350 juta. Murah kan? Kalau sarung sama gagang itu saya buat. Karena saya penemuannya waktu temuan itu bila kerisnya aja. Jadi waktu saya pasang gagang sama sarungnya, gagangnya itu mungkin ya keseimbangannya kurangnya saat diberdirikan ya karena memang nggak cocok ya karena itu temuan udah dari zaman kapan kan gagangnya hancur, sarungnya juga hancur. Jadi saya beli juga sarungnya ya, saya pesan dari Solo, gagangnya saya buat sendiri. Tapi nggak cocok. Yang jelas esoteriknya, energi spasialnya yang saya rasakan selama ini ya alhamdulillah baik ya, adem. Jadi kalau bahas keris kita harus tahu histori dan esoteriknya. Jadi sebelum kita mengetahui energinya untuk apa, kegunaan untuk apa, yang paling penting itu histori dan esoteriknya. Tapi banyak juga orang yang tahu histori tapi tidak mengetahui esoteriknya. Ada yang mengerti esoteriknya tapi belum tentu juga secara historinya dia tahu sejarahnya. Saya kurang paham kalau tentang bola Mas Erwin. Karena kesibukan ya kadang-kadang lagi ada bola yang lain nonton, saya malah sibuk dengan kerjaan saya sendiri, aktivitas saya sendiri. Untuk yang lainnya masih stay, kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Pramono ada yang nggak mau ditanyakan nih, masih stay nggak ada di sini? Saya nggak balasin WA-WA-nya ya. Nanti dulu ya. Ini saya udah konfirmasi ya Mas Erwin. Semoga betah lah di sini. Nggak betah megambang keluar lagi. Saya jawabin dulu satu-satu ya. Pramono udah hilang berarti. Ini saya lihat hilang Pramono. Mas Harli kalau mau ngobrol monggo.
Ada yang mau ditanya lagi nggak? Di luar tema nggak apa-apa, tapi yang jelas kalau temanya berdaulat atas diri sendiri, kayaknya semua yang ada di diri sendiri ya itu adalah temanya. Jadi saya ngambil apa ya, tema yang global aja, yang jadi pembahasannya ya tetap diri sendiri juga. Kalau buat Mas Aco itu ya, Mas Aco, yang penting itu kita jangan percaya dulu ya dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, supaya apa, gerbang critical cortex kita tidak terbuka. Dari situ ya apapun yang diteror orang kepada kita, apapun yang dikirim orang kepada kita, katanya bahasa goib atau segala macam, ya tidak akan terjadi segala sesuatu. Tapi yang jelas dari energi yang saya pantau ya sana, ya, apa ya, kita kan bisa mempunyai juga energi ilahiyah ya. Jadi benar-benar energi ilahi itu bisa terkonek dengan kita. Ini sebenarnya kayak wifi ya, satu terconnecting dengan yang lainnya ya. Jadi semua untuk satu, satu untuk semua. Apalagi udah kenal itu langsung bisa merasakan. Dan orang yang Mas Aco bilangin pasti lagi sakit, entah lambungnya, entah perutnya, entah badannya nggak enak, itu pasti lagi sakit. Kenapa saya berani bisa bilang gitu? Karena dari yang kita bicarakan jelas sekali energi itu udah nyerang, karena dia udah percaya. Kata kuncinya dia udah percaya. Oke Mas Robin, monggo dilanjut. Selamat beraktivitas kembali. Ini agak keganggu sinyalnya gara-gara memang cuaca. Saya buka dulu ya dari awal. Masih buffering putih, ya bisa ngelihat komentar kalian nih. Wah, ada Mas Arli masih. Muhammad Ridho juga ada ini. Selamat bergabung Muhammad Ridho yang ada di Jawa ya. Di mana? Semarang ya. Selek. Padahal saya mau ngomong Muhammad Ridho nih. Muhammad Ridho ini apa ya? Dalang kecil ya. Ada dalang sebenarnya yang ditonton ini. Jadi kalau masalah Pasopati dia ngerti banget tuh lakonnya. Lakon Pasopati. Perang Mahabharata itu menggunakan senjata Pasopati. Kalau masih ada yang kurang jelas,
Ya, saya juga suka, Cok, wayang. Orang Jawa jangan kehilangan Jawanya. Nanti Mas Rido ini akan jadi dalang buat kakangnya sendiri ya. Eh, habis Lebaran ya 9 Lebaran ke-9 ya. Mamasnya itu mau menikah dan dia menjadi dalangnya itu. Di daerah Makarti ya. Tubaba, daerah Tubaba. Jadi ini gurunya Mas Rido juga dalang dalang dari Solo ya. Akan ada hadir juga di situ. Mas Erwin ada yang mau ditanyain nggak? Kemarin kata Aco ada yang mau ditanya-tanyain tuh. Seharusnya Mas Erwin ini orangnya pendiam. Tipenya nggak terlalu agresif seharusnya ya. Kalau saya lihat. Tetapi senang dengan yang sesuatu yang memang beginian. Nggak apa-apa, bagus. Tinggal diasah lagi, diperhalus lagi, jadi pasti. Saya termasuk hibrid ini. Hibrid itu maksudnya pakai dua, rokok dan pot ya. Potnya juga ada dua. Ada yang dibahas nggak, Cok? Dari semua penjelasan yang Aki sudah paparin ini. Kalau saudara kita itu ya, Cok ya, Aki bisa langsung ngasih omongan gini, itu dia tidak berdaulat dengan dirinya sendiri. Kenapa Aki bisa bilang gitu? Kalau nggak dikerjain, dia dimarahin. Padahal kalau dilihat ya itu punya dia sendiri, keluarga dia sendiri. Lama-lama itu menjadi ketekanan batin. Dari sisi lingkungannya sendiri sudah tertekan, dari lingkungan luar juga tertekan gitu. Dan memang kita nggak bisa merubah orang lain, yang kita bisa merubah adalah diri kita sendiri. Jadi tekankan ke dia ngomongnya, dia rubah diri sendiri lah. Kalau emang udah nggak kuat ya metu.
mudah diomongkan, tapi untuk dilakukan mungkin banyak pertimbangannya. Kasihan sebenarnya. Satu sisi sudah punya anak, ya, masih kecil lagi. Nanti lah kita ngobrol lagi kalau udah ketemu ya. Jadi dia juga merasa kesepian. Nah, kesepian itu yang bahaya. Ya. Bahayanya ya jadi stres, depresi, nyari tempat curhat nggak ada. Sedangkan Aco jadi tempat curhat justru apa ya? Jadi ini energi negatif karena informasi yang masuk adalah bukan keberkelimpahan tapi kekurangan, keberkekurangan. Itu akan mempengaruhi vibrasi Aco sendiri. Kecuali Aco punya vibrasi yang memang netral ya, atau bisa merilis sampah-sampahnya. Jadi kalau orang curhat ke kita, sebenarnya kita lagi nerima sampah. Hati-hati itu. Ya untuk menjadi seorang praktisi harus bisa menangkal yang sampah-sampah itu. Jadi kalau orang curhat sembarangan ke kita dengerin segala macam, itu masuk ke critical cortex kita dan itu masuk tersimpan ya di memori ya. Itu yang menyebabkan ya kita korup di situ. Bahkan energi kita juga korup di situ. Oh benar Ki, cara agar kita sebagai pengamat itu bagaimana? Soalnya saya rasa ini pasti seperti wayang, semua secara otomatis apa nih? Bukan atas perintah kita. Gini, ketenangan itu seperti dalang simpur bermain seorang. Mungkin sampai ngerti lah maksudnya. Dalang itu kan adanya di tengah-tengah sebagai pancer. Ya. Jadi lakon itu bisa di depan, bisa di kanan, bisa di kiri, bisa di belakang. Nah, yang namanya dalang ya bukan hanya wayang. Wayang itu saya artikan dulu berada di bayang-bayang. Wayang, si bayang-bayang. Antara gelap dan terang ya. Jadi kita ini kadang-kadang dalam hidup ini selalu dibayang-bayang oleh delusi, ilusi, dan imajinasi. Ya. Atau bahkan halusinasi. Pengamat itu juga yang paling penting itu ketenangan. Nah, gimana caranya menjadi pengamat yang tenang? Jangan mengomentari. Sampai kalau nonton wayang kan nggak boleh komentar. Jadi apapun yang kalian lihat, apapun yang didengar, apapun yang dirasakan ya dilihat di depan, di kanan, di kiri, di belakang, ya jangan dikomentari. Jadi pengamat itu ya diam aja. Kalau emang ada sesuatu yang ngeganjel, itu cepat-cepat senyum untuk merilisnya. Senyum aja. Biasanya kan kalau kita tiba-tiba merasakan sesuatu yang nggak enak, itu cepat-cepat harus dirilis. Dan rilis itu yang paling gampang. Selain menggunakan pernapasan, yaitu dengan merilisnya dengan senyuman. Senyum. Giginya harus terlihat. Ya, com murid Aki. Kalau Aco sering apa ya menjadi pendengar yang baik, curhatan itu didengar, semua didengar curhatan, Aco sendiri vibrasinya terganggu. Rata-rata kan pada umumnya ya, orang curhat itu kan kekurangan. Jadi yang masuk ke dalam diri kita adalah energi kekurangan, bukan energi keberkelimpahan.
Beda kalau kita ngobrol di gini, ngobrol sama Aki tatap muka atau di live streaming. Aki selalu memberikan arahan tentang keberlimpahan. Jadi kalaupun dengar itu emang benar-benar energinya yang keberlimpahan, bukan kekurangan. Aki nggak pernah bahas tentang kekurangan, ya kan? Orang yang berkelimpahan kekurangan itu cirinya cuma selalu keluh kesah, itu aja. Tentang dirinya, tentang keadaannya, tentang keluarganya, tentang nasibnya. Dia merasa dunia ini nggak adil. Itu tadi yang dari awal lagi bilang. Kuncinya cuma satu. Kita nggak bisa mengontrol yang di luar dari diri kita. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi solusinya ya diri dialah yang bisa keluar dari masalah tersebut. Itu aja. Kalaupun dia memang sudah menjadi anggota Aki, sudah belajar segala macam, ya Aki sudah ngajarkan cara merilisnya. Minimal siwuran lah, jamasan. Jamasan itu memang untuk merilis semua energi-energi negatif yang ada di diri kita, maupun yang ada di etrik ya, energi etrik yang ada di luar diri kita. Dan itu harus rutin 35 malam berturut-turut. Gak bisa hanya angot-angot tai ayam bahasanya. Ntar dilakuin, ntar putus, ntar dilakuin, ntar putus. Karena saya tahu persis kayaknya yang saya lihat itu ya aktivitasnya luar biasa ya. Dari jam 3 dia sudah harus bangun, dia ini dengan aktivitas dia ya. Jadwal dia tuh memang sudah menjadi rutinitas, dan kalau tidak dilakukan dia akan mendapatkan tekanan. Harusnya memang harus ketemu Aki tuh. Biar Aki kasih masukan. Jadi kalau bahasa si Erwin tadi, ya gerakan otomatis. Jadi gerakan kita tuh keluar dari apa yang kita ada di dalam memori kita. Jadi kalau mau berhasil, sebenarnya kita tanamkan dulu memori keberhasilan itu di dalam diri. Lega dulu sini. Tangannya begini, Jok. Nih, selama kita kan menolak nih, ya secara bahasa tubuh, tangan kiri ini jempolnya dibelokin dulu, ya, supaya kita membentengi diri kita dulu dari argumen-argumen yang masuk ke dalam diri kita ya. Itu cara menolaknya dulu. Jadi kita tetap dengerin, ya, tapi juga kita tidak mengiyakan ya, karena kalau keluh kesah itu kita iyakan, ya keluh kesah itu memang bertambah, tenggelam. Jadi dia sudah punya tekanan ya, tertimpa batu. Kita iyakan, batu itu membuat dia tenggelam ke dasar ya, dasar danau lah. Kalau itu danau, dia tenggelam lagi ke bawah, bukannya diangkat. Tapi minimal kalau kita menolak begini, minimal kan dia tidak tenggelam, dan kita berusaha untuk mengangkatnya. Yang kedua, dengan senyuman. Kita merilisnya dengan senyuman. Ya. Yang ketiga, jangan mengiyakan. Ya, harus ditolak juga. Misalnya contoh gini. Ada orang datang, atau teman ya. Cok, sekarang nyari duit susah ya. Jawab enggak. Enggak juga tuh. Nah, itu berarti kita sudah menolak sampah. Karena kadang-kadang teman juga datang bawa sampah ke kita. Padahal kita pengen keberlimpahan, tapi kita dikasih sampah terus sama teman-teman. Nah, makanya hati-hati berteman dengan orang yang membawa sampah. Nyari duit itu susah ya. Sekarang gini. Enggak juga tuh. Ya kalau kita berusaha ya kita bisa keluar kok dari keterpurukan. Yang penting niatnya, kita mau keluar udah gitu aja. Simpel ya. Kadang-kadang datang cuma ngomong begitu, itu ngasih sampah ke kita.
Jangan mau dikasih sampah. Caranya dengan jangan mengiyakan, ya. Karena argumen itu nggak penting. Kenapa kekurangannya? Karena memang duitnya kurang gitu. Jadi harus carilah tambahan-tambahan. Nah, kasih solusi aja. Nah, makanya harus kasih sumber-sumber yang lain supaya ada tambahan dan mencapai keberkelimpahan. Kalau cuma mengharapkan satu itu aja udah tahu itu kurang, masih kurang, tapi nggak mau mencari lagi tambahan-tambahan pemasukan, ya tetap kekurangan. Ya dengan runai bisa. Runai tangan namanya ya, atau mudra disebutnya, atau dengan senyuman. Dan jangan mengiyakan. Jadi kalau kita mengiyakan berarti kita menyetujui. Nah, saat kita menyetujui ya sampah itu udah masuk. Mas Arli ada yang mau ditanyain nggak? Sama aja kayak kita tadi bahas apa ya. Kalian afirmasinya minta berkelimpahan uang. Tapi benar-benar ngintip dompet, ngintip saldo, bentar-bentar notifikasi masuk dilihat. Udah masuk belum? Nggak bisa. Kita udah tahu gaji kita sekian, ya tukin kita sekian, ya carilah tambahan. Kalau nggak nyari tambahannya nggak bisa ngupgrade-nya. Ya, karena yang bisa ngerubah itu ya diri kalian sendiri. Jadi berusaha dulu untuk menutupi pos-pos kekurangannya, dan itu baru benar-benar kita bisa merasakan keberkelimpahan itu. Atau kalau memang nggak bisa, ya udah cukup, merasa cukup aja udah cukup, udah. Makanya saya bilang tadi itu ya tinggal kembali ke diri kita mengontrolnya juga. Jangan bentar-bentar nerima sampah melulu. Akhir lebih apa ya, banyak menghadapi orang yang datang dan rata-rata itu sampah semua. Omongannya ya, maksudnya bukan orangnya, omongannya. Karena yang datang itu kan rata-rata keluh kesahnya tentang kekurangan. Nah, Aki balas dengan solusi dan tidak mengiyakan kekurangan tersebut. Gitu. Kalau semua informasi yang Aki terima, sampah tentang negatif, segala macam, ya wah, Aki lebih parah lagi berarti. Terkorup, ya, datanya, database-nya. Karena isinya tentang keluh kesah orang semua. Dan itu harus dirilis, harus dibuang. Setelah itu harus dirilis, dinetral lagi. Nah itulah yang makanya yang bilang apa? Dengan memurnikan kembali energi tersebut. Dengan teknik yang gerakan tadi ya juga bisa ya untuk melancarkan sumbatan-sumbatan. Terus dimurnikan lagi, baik itu dengan meditasi, dengan cakra, ya pembangkitan cakra, ya pembangkitan energi-energi yang lain. Setiap mau tidur itu dibersihkan kembali. Jadi tidurnya enak gitu, tidak dalam tekanan, bangun juga segar lagi. Nah kalau kita nerima semua sampah-sampah yang masuk ke kita,
ya kita bangun tidur ya udah lemes duluan karena kepikiran kok begini kok begitu ya jadinya kan. Mana Erwin mau tanya apa lagi dia? Cuman itu doang nanyanya. Dalang simpur bermain seorang, ya. Kalau sudah merasa lega di situ, nyamannya tiada tersurat. Nah itu yang paling penting itu. Jadi kita sudah merasa nyaman banget ya, ketenangan itu. Jadi intinya berdaulat. Dalang itu ya untuk menjadi dalang dia berdaulat atas lakon apa yang sedang dijalaninya. Itu Mas Erwin yang saya jawab ya. Dalang simpur. Ya namanya dalang nggak mungkin rame-rame mainnya ya sendirian. Sendirian di tengah-tengah hiruk pikuk dunia. Ya. Intinya kalau jadi pengamat itu ya Mas Erwin, jangan mengomentari apa yang kalian rasakan. Udah biarin aja, itu pengamat yang benar. Jadi kembalikan kepada fokus diri sendiri dulu. Sadarin dengan kesadaran yang penuh, ya. Rasakan ketenangan itu benar-benar ketenangan yang sejati ya. Tidak dipengaruhi oleh pikiran, tubuh, perasaan dan jiwa. Udah, hening benar. Nah, hening itulah sebenarnya nanti kita akan ketemu dengan ruang-ruang spasial yang lain. Berarti kita nggak boleh menolak apapun yang terjadi tanpa komen ya. Tapi kadang juga pikiran itu datang sendiri dan kita hanya dalam senyum dan dikomentari. Contohnya gini ilustrasinya. Misal kita tidak suka sama orang itu ya, seseorang lah ya. Kan orangnya nggak tahu atau nggak tahu terserah ya. Tiba-tiba kalau ngelihat dia itu enak banget gitu. Nah itu nggak usah dikomentari, dirilis langsung dengan senyuman. Terus hembuskan napas lewat mulut. Itu cara merilisnya. Jangan dikomentarin. Coba misalnya kita jalan nih. Tiba-tiba kita dari rumah udah, wah nanti ketemu si Anu. Benar ketemu karena kita memanggil dia untuk datang di dalam pikiran kita atau di hati kita. Itu nyesek di sini tuh pasti. Nah itu caranya ya jangan dikomentari, jangan direspon. Ya. Kalau kita tidak merespon, ya itu rilis sebenarnya. Senyum aja, senyum. Kalau masih ada, keluarin napasnya. Udah jangan dikomentarin. Bilang, gak usah dikomentarin. Gitu. Jadi kan ada perasaan, enak banget gini-gini. No, itu musuh lo gini. Itu gak usah dikomentarin. Itu pengamat yang baik. Ya. Tapi kan saya nggak nyuruh jadi pengamat. Saya nyuruh kalian benar-benar mengalami satu fase ketenangan yang damai ya untuk meningkatkan energi spiritual itu menjadi satu kesadaran murni ya. Kalau udah kayak gitu kalian akan tahu dari awal kan saya bilang, nanti mau keluar rumah ketemu si Anu, itu sudah menyebarkan transmisinya ke dia dan itu pasti ketemu. Nah, saat ketemu itu jangan dikomentarin. Baik perwisan ke depan atau dari belakang misalnya, kok Syanu ya, udah nyantai aja lewat aja, nggak usah dikomentarin. Itu aman hidup itu. Begitu juga kalau kita melihat sesuatu yang gaib ya, nggak usah dikomentarin. Mukanya begini, ininya begini, energi, nggak usah dikomentari, ya.
Tinggal kalau memang kita mau protek ya keluarkan energi kita dengan letupan ya, letupan energi ya. Tingkatkan energi biar energi kita menjadi tekanan bagi dia. Nah, itu energi spiritual bisa menekan seseorang. Atau objek yang akan kita kunci bisa. Jadi ini pembahasannya sudah agak loncat ke yang lain ya. Ya kita nggak boleh nolak apapun yang terjadi sama kita. Nerimo dengan pasrah ya. Ya datang sendiri ya biarin aja, nggak usah dikomentari. Karena kalau kita nggak suka sama orang, kita membicarakan energi orang itu di dalam diri kita. Nah itu terconnecting secara apa ya? Secara dunia kuantum ya, fisika kuantum itu kita memenjarakan dia di dalam diri kita dan itu menjadi hantu, jadi momok bagi kita. Ya kalau kalian bisa menggunakan teknik kondensasi jantung ya kita bisa hancurkan dia, murnikan energi yang ada di dalam diri kita ini, energi dia dalam diri murnikan, menjadikan satu apa ya sumber daya spiritual sendiri. Bisa. Jadi kita memusnahkan dia di dalam diri kita. Makanya musuh yang paling bahaya itu adalah diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tanpa sengaja sudah memenjarakan orang-orang yang lain itu di dalam diri kita sendiri. Dan itu akan menjadi apa ya hantu di dalam diri kita sendiri. Makanya hantu itu adanya di dalam diri kita sendiri. Bukan di luar. Beda dengan sisa jiwa. Sisa jiwa itu kalau memang dia biasanya kan sisa jiwa itu ingin menguasai ya. Oh, ini ada wadah bagus ya, tulangnya bagus ya, energinya bagus. Dan dia kalau masuk situ menjadi inang ya. Nah, kalau sudah inang dia ingin menguasai. Tetapi kalau pas dia masuk nggak taunya dia kena jebakan Batman. Di dalam lautan kesadaran itu dia punya daluo yang agung. Jadi akan kalah karena itu energi ilahi yang akan menekan dia nggak akan bisa menguasai, dia tertekan di situ dan dia akan tetap tinggal di lautan kesadaran itu. Nah kalau di lautan kesadaran itu dia macam-macam ya tinggal hancurkan aja dengan daluo itu. Saya ngatakan daluo ya karena di dalam itu ada energi perkamen dari percikan-percikan atau pecahan ya energi ilahi. Kita mengurungnya di lautan kesadaran, makanya secara nggak sengaja kita tiba-tiba kok bisa melihat dia ya. Yang kita rasakan itu benar. Nah, kenapa nggak ngerasakan tentang keberkelimpahan seperti itu? Jadi tekniknya simple, jelas. Ya. Kayaknya udah padat banget itu saya jelasinnya. Kalau kita bisa mengurung energi orang di dalam diri kita, dan itu menjadikan hantu, kenapa nggak kurung energi keberkelimpahan itu di dalam hati kita, di dalam batin kita. Nah, itu di dalam batin itu ya di lautan kesadaran ngurungnya. Sini nih, ya di dekat jantung ya. Kalau daerahnya itu daerah ulkus ya, saya mengatakannya. Semakin kita memikirkannya, ulkusnya pecah, muntah darah ujungnya kita. Semakin kita memberikan makan energi spiritual kita untuk dia, kita fokus dia, ya lama-lama kita yang stres, kita yang hancur, kita yang dikuasai. Muncullah anxiety, psikosomatis, skizofrenia, segala macam, halusinasi, hasutan-hasutan. Nah, belajarlah tentang teknik kondensasi jantung, kalau ketemu nanti saya akan ajarkan. Untuk memurnikan energi-energi negatif yang sudah masuk di lautan kesadaran. Karena itu tertanam halus ya di bawah. Ini harusnya nanti dia uploadnya agak terpisah. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyain? Dari semua penjelasan, video 1, 2, 3, ini nggak tahu yang keberapa ya. Kalau emang nggak ada, ya kita sudahin aja.
Lanjut apa selesai? Tulis di kolom komentar. Lanjut apa ora? Mulai saya selalu bilang apa, ilmu katot mesti kedeleng, namun kedeleng orang mesti katotnya itu lautan kesadaran yang harus penting, yang harus dijaga itu di situ. Nggih, podo-podo. Umpami penjelasannya kurang mantap, agak menyinggung sesuatu, nek kula pribadi nyuwun panganpurane ya. Kabehing kesalahan kula lan keleputan kula malam iki. Tak akhirin aja ya. Mugi semua yang hadir di sini diparingi kesehatan waras lahir lan batin ya. Rezekinya gemah riba lojinawe, aman tentrem ayem ya. Mugi-mugi diparengin juga keberkelimpahan kemakmuran, keberlimpahan kesehatan, keberlimpahan kebahagiaan lahir lan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi dari Sami Haji.